Polwan cantik rela nikahi tukang parkir sederhana. Tapi malam pertama, ia menangis terkejut saat tahu siapa sebenarnya sang suami. Bukan tukang parkir biasa. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa menyembunyikan identitas aslinya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu halaman kantor polisi sudah ramai. Deretan motor anggota tampak memenuhi sudut parkiran. Di antara keramaian itu, Nadia, seorang polwan cantik berusia 30 tahun, turun dari motornya dengan langkah anggun namun tegas. Rambutnya yang diikat rapi dan wajahnya yang teduh membuat banyak orang tak bisa tidak menoleh. Namun perhatian Nadia tidak tertuju pada rekan-rekannya, melainkan pada sosok sederhana yang selalu berdiri di dekat pintu masuk parkiran. Bima, tukang parkir berusia sekitar 35 tahun. Pagi, Mbak Nadia. Sapa Bima seperti biasa, dengan senyum tulus yang tak pernah tampak dibuat-buat. Pagi, Mas Bima. Jawab Nadia lembut. Bima menerima kunci motor Nadia dengan dua tangan. Gestur penuh hormat yang biasanya hanya ditujukan pada orang penting. Tapi bagi Bima, siapapun yang datang, ia perlakukan dengan cara yang sama. Nadia memperhatikan bagaimana Bima selalu mengarahkan kendaraan dengan hati-hati, memastikan motor para anggota tersusun rapi tanpa menghalangi jalur keluar. Walau panas, ia tetap menjalankan tugasnya dengan senyum. Hari itu, Nadia memperhatikan sesuatu yang berbeda. Kemeja lusuh yang dipakai Bima tampak semakin pudar warnanya. Namun meski sederhana, penampilan dan gerak-geriknya selalu sopan. Tidak pernah sekalipun ia bersiul, menggoda, atau memandang tidak pantas seperti beberapa tukang parkir yang pernah Nadia temui. Ada rasa hormat dalam caranya berbicara. Ada kehangatan dalam caranya menunduk memberi salam, dan ada ketulusan dalam setiap geraknya. Di sudut lain halaman kantor, beberapa anggota polisi berbisik. Heran, itu polwan cantik kok akrab banget sama tukang parkir. Iya, padahal banyak perwira yang ngejar dia. Giliran dia malah senyum-senyum sama orang kayak gitu. Nadia mendengarnya jelas. Namun ia hanya tersenyum kecil. Biarlah, orang boleh menilai dari luar, tapi Nadia melihat sesuatu yang orang lain tidak, ketulusan. Siang harinya, saat ia hendak menjemput motor, ia melihat Bima membantu seorang ibu tua mengangkat barang tanpa diminta. Setelah itu, ia masih sempat mengecek ulang area parkiran, memastikan tidak ada yang lembab atau ada paku bertebaran. Mas Bima, panggil Nadia. Bima menoleh cepat. Sedikit gugup. Iya, Mbak Nadia. Nadia tersenyum. Terima kasih. Ya, sudah jaga motor saya setiap hari. Bima menunduk. Wajahnya memerah. Wah, nggak usah terima kasih segala, Mbak. Saya cuma kerja sesuai kemampuan. Jawabannya membuat Nadia semakin yakin. Pria ini bukan sekadar terlihat baik, ia memang baik. Dan entah kenapa, sejak hari itu, setiap Nadia menuju parkiran, hatinya selalu terasa lebih ringan. Ada sesuatu tentang Bima yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang jujur, sesuatu yang berbeda. Tanpa sadar, babak pertama kisah mereka pun dimulai dari sebuah sapaan sederhana. Hari itu baru saja selesai apel pagi ketika beberapa rekan Nadia mulai berkumpul di ruang istirahat. Suasana awalnya ringan, obrolan tentang tugas, laporan, dan candaan khas sesama anggota. Namun semua berubah ketika Nadia masuk sambil membawa berkas. Senyum tipis masih tersisa di wajahnya setelah tadi pagi berbincang dengan Bima di parkiran. Salah satu rekan prianya, Arman, melirik sinis. Nat, kamu kok makin sering ngobrol sama tukang parkir itu? Si Bima ya namanya. Rekan lain, Dina, yang memang suka ikut campur, ikut menimpali sambil cekikikan. Iya, Nat, jangan-jangan kamu suka sama dia? Duh,
Poluan cantik nikah sama tukang parkir? Kurang bahan banget hidup kamu. Beberapa orang langsung tertawa. Sebagian menahan senyum sambil pura-pura sibuk dengan berkas. Nadia berhenti sejenak, menatap mereka dengan ekspresi datar namun tetap sopan. Kalau saya ngobrol, karena saya menghargai orang yang ramah. Itu saja. Jawabnya tenang. Tentu saja jawaban itu justru membuat tawa rekan-rekannya semakin keras. Heh, lihat tuh. Defensif banget. Fix. Nat, kamu pasti ada rasa sama dia. Celetuk Arman sambil menunjuk Nadia seolah baru menemukan rahasia besar. Nadia menarik napas pelan, mencoba tetap tenang. Kata-kata itu tidak membuatnya marah. Yang membuatnya sedih justru cara berpikir rekan-rekannya. Mengapa prajurit yang dilatih menjunjung keadilan begitu mudah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaannya? Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, suara lain terdengar dari luar ruangan. Bima sedang berjalan melewati koridor, membawa helm yang ia temukan tertinggal di parkiran. Ia berniat mengembalikannya ke ruang piket. Saat ia lewat, Arman langsung bersiul. Lewat pangeran parkiran. Nat, calon kamu tuh. Tawa pecah lagi. Bima menunduk dalam. Pipinya memanas. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia tahu posisinya di kantor itu hanya sebatas tukang parkir. Ia tahu tidak pantas ikut campur dalam urusan para anggota polisi. Tapi ketika nama Nadia disebut-sebut seperti bahan ejekan, hatinya terasa bagai diremas. Nadia berdiri, langkahnya tegas. Mas Bima, panggilnya dengan nada lembut namun jelas. Bima menoleh perlahan. Ini helmnya? Terima kasih sudah menemukan, ujarnya sambil tersenyum. Senyum itu, sederhana, hangat, tanpa rasa malu sedikit pun, membuat ruang itu seketika hening. Rekan-rekannya saling melirik. Bingung kenapa Nadia tampak begitu menghormati seorang tukang parkir. Setelah Bima berlalu, Dina berdeham. Aduh, Nat, kamu serius banget sih? Dia cuma... Kalian tahu apa tentang dia? Suara Nadia memotong tegas, membuat semua terdiam. Kerjaannya mungkin sederhana. Pakaiannya mungkin biasa saja. Tapi sikapnya jauh lebih sopan dan beradab daripada beberapa orang di ruangan ini. Semua terdiam. Beberapa menunduk, merasa tertampar. Nadia melanjutkan dalam hati. Cinta bukan soal pangkat, tapi hati. Beberapa menit kemudian, di luar ruangan, Bima berdiri di balik tembok, memegang dadanya yang terasa berat. Ia mendengar sebagian percakapan tadi. Bukan soal ejekan terhadap dirinya, tapi cara Nadia membelanya, tanpa ragu, tanpa peduli penilaian orang, membuat hatinya hangat sekaligus sedih. Apa aku pantas untuk dia? Gumamnya lirih. Namun meski terluka oleh ejekan, Bima tetap menjaga rasa itu dengan tulus, menyimpannya rapi di sudut hati. Ia tahu dirinya hanyalah tukang parkir di mata mereka. Tapi bagi Nadia, ia adalah seseorang yang layak dihargai. Dan itulah awal dari cinta yang mulai tumbuh, bukan dari kata-kata manis, tapi dari sebuah keberanian untuk menghargai manusia tanpa melihat jabatan. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian memalukan di ruang istirahat itu. Namun bukannya menjauh, hubungan antara Nadia dan Bima justru semakin dekat. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat hati keduanya saling menunggu sapaan. Setiap pagi, saat Nadia tiba di kantor, Bima selalu menyambutnya dengan senyum yang bahkan matahari pun kalah hangatnya. Dan setiap pulang sore, mereka sering berbincang sebentar di bawah pohon ketapang dekat parkiran. Namun hari itu berbeda. Nadia baru saja selesai patroli. Tubuhnya lelah, wajahnya letih. Tapi ketika melihat Bima sedang menyusun motor dengan telaten, senyum Nadia muncul begitu saja. Capek, Mbak Nadia? Tanya Bima sambil menyodorkan air mineral kecil yang ia beli dari warung dekat gerbang. Nadia menerimanya, tersentuh dengan perhatian kecil itu. Kok Mas Bima tahu saya butuh ini? Kelihatan dari mata Mbak. Capek tapi tetap maksa senyum. Jawabnya,
Nadia tertawa kecil. Tapi ada getaran hangat yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, karena penasaran ingin tahu lebih banyak tentang sosok lelaki sederhana itu, Nadia memberanikan diri meminta izin untuk mengantar Bima pulang setelah bekerja. Awalnya Bima menolak, tapi setelah dipaksa halus, akhirnya ia mengiyakan. Saat tiba di rumah kontrakan kecilnya, bangunan sederhana dengan dinding setengah kayu dan setengah bata, Nadia terdiam. Rumah itu begitu kecil, tapi tertata rapi. Halaman mungilnya bahkan punya beberapa pot tanaman hijau yang terlihat seperti baru saja disiram. Rumahnya bersih, Mas. Puji Nadia. Bima tersenyum pelan. Kalau nggak dibersihin, ya tambah sempit, Mbak. Di depan rumah itu, anak-anak kecil datang menghampiri. Om Bima. Om, main ini dong. Om, bantu PR aku. Om. Nadia mengangkat alis. Takjub melihat kerumunan anak-anak jalanan memanggil Bima seolah ia pahlawan kecil mereka. Bima mengelus kepala seorang anak laki-laki yang bajunya lusuh. Nanti ya, Om Bima ganti baju dulu. PR yang kemarin sudah kamu kerjain. Anak itu mengangguk malu. Saat anak-anak kembali berlarian, Nadia menatap Bima dengan rasa hormat yang makin dalam. Mas, mereka selalu kesini. Bima mengangguk. Iya, mereka anak-anak yang sering ngamen di lampu merah. Kalau ada waktu, saya ajarin baca, tulis, atau sekadar main bareng. Biar mereka punya tempat pulang, walau cuma sebentar. Nadia terdiam. Dadanya hangat. Ada sesuatu pada sosok Bima yang tidak ia temukan pada banyak pria. Ketulusan yang murni. Ketika matahari mulai turun, mereka duduk di kursi bambu depan rumah. Angin sore membuat suasana terasa lebih tenang. Di sanalah Nadia memberanikan diri bertanya, Mas, kenapa nggak coba cari kerja lain? Yang lebih layak? Mas kan pintar, sabar, dan baik. Bima menoleh. Ia tidak tersinggung. Justru tersenyum dengan tatapan damai. Kerja yang lebih baik? Banyak yang bilang begitu. Tapi buat saya, bukan soal besar kecilnya gaji, tapi apa saya bisa bermanfaat. Ia menarik napas, lalu melanjutkan. Kerja apapun yang halal, asal bisa bantu orang, itu sudah cukup. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Nadia, kata-kata itu terasa menampar semua stereotip tentang hidup dan karir. Ia menatap Bima lama, seolah melihat lelaki itu dengan mata baru, bukan sebagai tukang parkir, tapi sebagai seseorang yang memiliki nilai hidup. Dalam hati, Nadia berbisik, Mas, semakin aku kenal kamu, semakin aku yakin, ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik kesederhanaanmu. Ia belum tahu bahwa tebakan itu benar. Sangat benar. Tapi takdir masih menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Untuk sementara, perasaan mereka hanya diuji oleh waktu, dan oleh rasa yang mulai tumbuh, diam-diam namun kuat. Hari-hari di kantor semakin terasa berbeda bagi Nadia. Setiap kali ia selesai tugas lapangan, entah bagaimana, langkahnya selalu membawanya ke arah parkiran, bukan karena ingin pulang lebih cepat, tetapi karena tahu ada seseorang yang selalu menyambutnya dengan senyum yang ia rindukan tanpa sadar. Bima, dengan topi lusuh dan rompi parkir yang mulai memudar warnanya, selalu ada di sana. Tidak pernah protes, tidak pernah terlihat kesal, tidak pernah sekalipun mengeluh tentang panas, hujan, atau jam kerja panjangnya. Justru, setiap kali Nadia terlihat lelah, Bima selalu tahu. Capek ya, Mbak Nadia? Tugasnya berat. Pertanyaannya sederhana, tetapi perhatian yang terkandung di dalamnya begitu dalam. Kadang, Bima membawakan minuman es dari warung sebelah. Kadang, ia hanya menepikan motor Nadia dengan hati-hati, memastikan jok bersih dan area aman. Bahkan saat Nadia duduk sebentar melepas helm, Bima berdiri tidak terlalu dekat, tetap menjaga rasa hormat, namun cukup untuk memberikan kehadiran yang menenangkan. Bagi Nadia, itu lebih dari cukup. Itu berarti, suatu sore,
Setelah pulang patroli di bawah terik matahari, Nadia benar-benar terlihat kelelahan. Kakinya gemetar, wajahnya pucat. Saat ia sampai di parkiran, Bima terkejut melihat kondisi Nadia. "Duduk dulu di sini, Mbak," katanya cepat sambil mengambilkan kursi plastik yang biasanya ia pakai. Nadia awalnya menolak, tetapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk bersandiwara. Ia pun duduk, menghela napas panjang. Bima mengipas-kipaskan selembar kardus untuk memberi angin. "Saya tahu tugas Mbak berat, tapi jangan lupa jaga diri juga," ucapnya pelan. Nadia menunduk. Ada rasa hangat yang memenuhi dadanya. Rasanya seperti dirawat, bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia. "Terima kasih ya, Mas Bima. Kamu selalu ada," kata Nadia lirih. Bima hanya tersenyum kecil. "Saya cuma ingin bantu sebisanya. Itu saja." Namun bagi Nadia, itu bukan cuma. Itu besar. Sangat besar. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tanpa kata cinta, tanpa pengakuan, tanpa janji apapun. Namun rasa itu tumbuh, seperti benih yang disiram perhatian kecil setiap hari. Nadia mulai menemukan dirinya tersenyum sendiri ketika mengingat cara Bima mengajarinya melipat mantel hujan, atau cara Bima menegur seorang pengendara yang parkir sembarangan agar Nadia tidak kesulitan keluar. Rekan-rekan yang dulu mengejek masih sering menggunjing di belakangnya. "Polwan cantik kok deket sama tukang parkir. Kebayang gak sih? Kalau mereka pacaran? Gak nyambung banget pasti." Tapi sekarang, komentar itu tak lagi berpengaruh. Karena Nadia sudah tahu apa yang ia rasakan. Dan malam itu, ketika ia pulang, duduk sendiri di kamar sambil menatap langit-langit, hatinya seperti berbisik dengan sangat jelas. "Aku jatuh cinta. Bukan pada seragam, bukan pada jabatan, bukan pada harta. Tapi pada ketulusan yang setiap hari Bima tunjukkan tanpa meminta imbalan. Pada lelaki yang tidak pernah mencoba memikatnya dengan kata-kata manis, tetapi hadir dalam bentuk perhatian kecil yang tidak pernah gagal menenangkan hati. Pada seseorang yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya begitu berharga." Nadia tersenyum, meletakkan tangan di dadanya. "Aku tak peduli apa kata orang. Yang penting, aku tahu perasaan ini benar." Ia belum tahu, cintanya tidak tumbuh sendirian. Di kejauhan, di kontrakan kecilnya, Bima juga sering duduk menatap langit malam, bertanya pada diri sendiri apakah ia pantas mencintai seorang polwan sebaik Nadia. Yang tidak ia tahu, takdir sudah menulis cerita mereka jauh sebelum keduanya menyadarinya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat tangan Bima sedikit bergetar saat ia merapikan kerah kemeja terbaik yang ia punya, kemeja putih yang sudah lama disimpannya untuk acara penting. Dan hari ini adalah hari terpenting dalam hidupnya. Ia berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya, menarik napas panjang. "Bima, kamu cuma tukang parkir. Berani nggak berani, kamu harus bilang. Kalau ditolak, itu risiko. Tapi kalau kamu diam, kamu akan menyesal seumur hidup." Ia menghela napas lagi, menegakkan bahunya. Hari itu, ia membawa sebuah kotak cincin sederhana, hasil menabung berbulan-bulan. Perjalanan ke rumah orang tua Nadia terasa begitu panjang. Bima mengendarai motornya perlahan, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Sesampainya di depan rumah itu, rumah besar dan rapi milik keluarga terhormat, lututnya hampir goyah. Namun ia tetap mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Ibunda Nadia membuka. Wajahnya ramah namun matanya memperhatikan sosok Bima dengan penuh tanya. "Mas, Bima, ya? Ada perlu apa datang pagi-pagi begini?" Bima menunduk sopan. "Permisi, Bu, kalau diperbolehkan, saya ingin berbicara dengan Bapak dan Ibu. Ada hal penting." Ibunya mempersilakan masuk. Beberapa menit kemudian, ayah Nadia yang berwibawa ikut bergabung, duduk di kursi tamu dengan tatapan tenang namun jelas penuh intelijen sebagai mantan perwira senior. "Baik,
Mas Bima, silakan sampaikan, ujar beliau. Bima menelan ludah. Tubuhnya kaku. Tangan yang memegang kotak cincin terasa dingin. Pak, Bu, saya Bima. Saya kerja sebagai tukang parkir di kantor polisi tempat Nadia bertugas. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya datang bukan untuk minta apa-apa, tapi untuk menyampaikan niat saya. Pasangan itu saling pandang. Saya ingin melamar Nadia, dengan niat yang tulus. Ruangan langsung hening. Ibunda Nadia menutup mulut menahan keterkejutan. Ayah Nadia menatap Bima lama, seolah membaca hati lelaki itu dari sorot matanya. Mas Bima, ayah Nadia berkata pelan. Kamu sadar, kan, bahwa Nadia adalah seorang polwan? Karirnya bagus. Masa depannya cerah. Kamu yakin bisa membahagiakan dia? Bima tidak lari, tidak mundur. Ia justru menunduk, lalu menjawab dengan suara mantap. Saya sadar saya bukan lelaki kaya, bukan berpangkat, tapi saya janji akan menjaga dia, menghormati dia, dan membuat dia merasa dicintai setiap hari. Ibunda Nadia menatap suaminya, lalu kembali menatap Bima. Kalau soal harta, itu bisa dicari, tapi hati baik seperti Mas Bima, itu langka. Ayah Nadia akhirnya tersenyum kecil dan mengangguk. Baiklah, kalau Nadia memilihmu, kami tidak akan menghalangi. Saat itulah, seolah Tuhan ikut mengatur adegan, Nadia muncul di ruang tamu, baru pulang dari pasar bersama adiknya. Ia terkejut melihat Bima berdiri kaku dengan kotak cincin di tangan. Mas, Bima. Nadia menatap penuh tanya, matanya membesar. Bima menoleh, lalu perlahan berlutut di hadapannya. Tangan Nadia langsung menutupi mulutnya. Air mata mengalir bahkan sebelum Bima mengucap apapun. Nadia. Ya? Suaranya bergetar. Aku nggak punya banyak. Tapi aku punya cinta yang tidak akan habis buat kamu. Ia membuka kotak itu. Cincin sederhana, tapi mengkilap. Will you marry me? Would you be my wife? Nadia menangis tanpa suara. Tidak peduli cincin itu sederhana. Tidak peduli Bima hanya tukang parkir. Yang ia pedulikan hanya satu. Ketulusan lelaki yang kini berlutut di hadapannya. Dengan tangan gemetar, Nadia mengangguk kuat. Iya, Mas. Iya. Aku mau. Ibunya meneteskan air mata. Ayahnya tersenyum bangga melihat ketulusan yang memenuhi ruang itu. Bima bangkit, memasangkan cincin itu di jari Nadia, dan dalam detik itu, takdir mereka terikat. Nadia memeluknya erat. Ia berbisik, terima kasih sudah berani datang. Terima kasih sudah memilihku. Dan di pelukan itu, Bima tahu bahwa hidupnya berubah selamanya. Hari pernikahan itu tiba tanpa kemewahan. Tanpa dekorasi berlebihan. Hanya halaman kecil rumah orang tua Nadia yang dihias dengan kain putih sederhana dan beberapa bunga Kamboja yang dipetik dari taman depan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma wangi tanah yang basah setelah hujan siang tadi. Nadia tampil anggun dalam kebaya sederhana warna krem. Tidak ada makeup tebal, tidak ada perhiasan mencolok. Hanya senyuman lembut yang membuat semua orang ikut terdiam. Bima datang dengan setelan sederhana, jelas terlihat bukan pakaian mahal, tapi ia memakainya dengan rapi dan penuh hormat. Saat akad berlangsung, suara Bima sempat bergetar. Saya terima nikahnya. Nadia Putri Ananda, dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi penuh kekuatan. Orang tua Nadia tersenyum haru, dan Nadia sendiri menunduk menahan air mata bahagia. Ia tak pernah membayangkan akan menemukan cinta yang begitu tulus justru pada seseorang yang dianggap remeh oleh banyak orang. Beberapa tamu datang hanya karena rasa penasaran, bukan untuk memberi restu. Di antara bisik-bisik itu, terdengar suara yang cukup keras. Serius? Polwan cantik menikah sama tukang parkir? Kasihan banget. Bisa-bisanya mau.
Yang lain menimpali, setengah mengejek, setengah tak percaya. Cantik-cantik kok pilihannya begitu. Ya Allah, dunia sudah terbalik. Nadia mendengar semua itu. Jelas, sangat jelas. Tapi ia tidak marah. Ia hanya mempererat genggaman tangannya di lengan Bima. Wajahnya menghadap suaminya yang baru saja melepas napas lega setelah akad selesai. Dengan suara pelan namun tegas, Nadia berbisik, "Aku tidak butuh pria kaya. Aku butuh pria yang bisa membuatku merasa dicintai, dihargai, dan aman. Dan itu kamu." Bima memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Tidak ada hadiah lebih besar daripada keyakinan seorang istri yang memilihnya bukan karena harta, tapi karena hati. Setelah acara, mereka makan bersama di pelataran rumah. Hidangannya sederhana, nasi uduk, ayam goreng, sambal, dan es teh manis. Namun suasana terasa jauh lebih hangat daripada pesta pernikahan manapun yang pernah mereka lihat di media sosial. Beberapa anak kecil berlari-lari, tertawa melihat Bima yang sekarang mereka panggil Pak Pengantin. Orang tua Nadia sesekali tersenyum bangga melihat pasangan itu, sementara Bima membantu membereskan piring tamu tanpa rasa canggung sedikitpun. Tak ada musik keras, tak ada fotografer profesional, tak ada hiasan megah. Tapi di tengah kesederhanaan itu, kebahagiaan mereka justru terasa paling nyata. Dan malam itu, ketika para tamu mulai pulang satu persatu, Nadia menatap Bima dan berkata, "Pernikahan kita mungkin sederhana, tapi cintaku padamu tidak." Bima menunduk, mengecup tangannya, dan menjawab pelan, "Kita mungkin memulai dari kecil, tapi kita akan membangun kebahagiaan besar, sama-sama." Hari itu, cinta mereka tidak hanya sah di mata agama dan keluarga, tapi juga semakin kuat di tengah cibiran dunia. Malam itu udara terasa hangat. Lampu kamar remang. Temaram kuningnya memantul di dinding kayu sederhana. Suasana begitu tenang. Namun jantung Nadia berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ia duduk di tepi ranjang dengan gaun tidur sederhana. Wajahnya masih menyimpan sisa senyum bahagia dari pernikahan siang tadi. Bima masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Namun berbeda dari biasanya. Pandangannya tak tenang. Kedua tangannya saling menggenggam gelisah. Napasnya berat, seperti menahan sesuatu sejak lama. Nadia menatapnya penuh sayang. "Mas," katanya lembut, "kamu capek, ya? Sini dulu, duduk." Bima mendekat, duduk di sampingnya. Tapi bukannya membalas senyuman. Ia justru menunduk. "Maafkan aku, Nadia." Suaranya pelan, parau. Nadia langsung menatapnya lebih serius. "Kenapa kamu minta maaf? Kamu bikin aku khawatir." Bima menghela napas panjang. Bahunya bergetar sedikit, seolah ia menanggung beban yang sangat berat. "Ada kebenaran yang harus kamu tahu," ujarnya perlahan. Nadia spontan meraih tangan suaminya. "Kebenaran apa?" "Mas, lihat aku." Bima menatapnya sesaat. Mata itu, mata lelaki yang selama ini selalu terlihat kuat dan tenang, kini tampak ragu dan penuh ketakutan. "Aku takut kehilangan kamu kalau aku jujur," katanya lirih. Nadia mengusap tangannya lembut. "Kita sudah suami istri, Mas. Apapun itu, aku dengar." Bima menelan ludah, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela yang sedikit terbuka. Malam begitu sunyi, seolah dunia ikut menahan napas menunggu pengakuannya. "Nadia, aku bukan seperti yang kamu pikir selama ini," katanya akhirnya. Nadia mengerutkan kening. Ada sesuatu yang menyentak dadanya. "Apa maksudmu?" Suaranya gemetar. Bima bangkit berdiri dan berjalan pelan ke sudut kamar, seakan mencari keberanian. Aku bukan hanya tukang parkir." Nadia membeku. Kata-kata itu terdengar seperti potongan teka-teki yang belum selesai. Bima melanjutkan, suaranya bergetar. "Aku sembunyikan siapa diriku,
Karena aku ingin kamu mencintaiku tanpa melihat latar belakangku. Nadia menelan napas. Jantungnya berdenyut keras sampai terasa di telinganya. Ada rasa penasaran, takut, dan terkejut yang bercampur jadi satu. Mas Bima. Nadia berdiri mendekatinya. Sebenarnya, kamu siapa? Bima memejamkan mata untuk sesaat. Seakan pengakuan itu begitu berat. Maafkan aku, Nadia. Tapi aku tak bisa berbohong lagi. Terutama di malam ini. Ia membuka mata dan menatap istrinya dengan ketegasan baru. Tatapan seorang lelaki yang akhirnya siap membuka semua rahasia. Nadia. Suara Bima rendah dan dalam. Aku bukan hanya penjaga parkir di rumah sakit itu. Identitasku jauh berbeda dari yang kamu tahu. Nadia terdiam. Suasana kamar mendadak terasa lebih sunyi. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Mas, siapa kamu sebenarnya? Bima mengembuskan napas terakhir sebelum kebenaran diungkap. Namun tepat ketika ia hendak mengucapkannya, terdengar suara tok-tok-tok dari pintu kamar. Mereka berdua menoleh. Kaget. Dan malam yang seharusnya tenang berubah menjadi awal dari pengungkapan besar. Suasana kamar masih dipenuhi ketegangan ketika Bima berjalan pelan ke arah lemari kayu kecil di sudut ruangan. Tangannya sempat berhenti di atas gagang lemari, seolah ia masih memberi kesempatan pada dirinya untuk mundur. Namun akhirnya, dengan satu tarikan napas panjang, ia membuka lemari itu. Nadia memperhatikan setiap gerakannya. Jantungnya tak berhenti berdegup cepat. Ada firasat besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Bima meraih sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ia membawanya ke ranjang. Duduk di depan Nadia. Wajahnya tampak berat. Namun matanya kini lebih mantap daripada sebelumnya. Nadia. Suaranya pelan. Aku harap kamu siap. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan sebuah kartu identitas resmi dengan lambang Polri. Bukan kartu sembarangan. Pangkatnya jelas terpampang. Kombes Polisi Bima Pratama. Nadia terpaku. Napasnya tercekat. Ia mengambil kartu itu dengan tangan bergetar. Seakan-akan benda kecil itu memiliki berat berpuluh-puluh kilogram. Mas, jadi selama ini kamu... Bima mengangguk pelan. Wajahnya penuh rasa bersalah namun juga lega karena akhirnya mengungkapkan semuanya. Ya, Nat, aku bukan tukang parkir sungguhan. Nama asliku Bima Pratama, perwira di kepolisian. Aku ditugaskan dalam misi penyamaran, tapi bukan itu alasan utamaku berada di tempat kau bekerja. Nadia menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku nggak percaya. Bisiknya parau. Bima mendekat, memegang kedua tangan istrinya dengan lembut. Aku sudah terlalu lama melihat dunia yang menilai manusia dari pangkat, gaji, jabatan. Aku melihat banyak orang berubah saat tahu statusku. Ada yang mendadak hormat, ada yang mendadak manis, semuanya palsu. Ia menarik napas panjang, suara terdengar serak. Aku ingin tahu. Adakah wanita yang bisa mencintaiku sebagai Bima biasa? Sebagai lelaki sederhana. Bukan sebagai kombes polisi. Nadia menangis semakin keras. Bukan marah, tapi terharu, campur aduk. Tak percaya bahwa lelaki yang ia cintai ternyata selama ini menyimpan luka dan kerinduan sedalam itu. Mas, aku nggak pernah bayangin semua ini. Ucapnya sambil bergetar. Kenapa kamu milih aku? Bima tersenyum kecil, menyentuh pipi istrinya yang basah air mata. Karena kamu nggak pernah memandangku rendah. Kamu tersenyum sama aku, ngobrol sama aku, menghargai aku. Meski kamu pikir aku cuma tukang parkir. Aku melihat ketulusan di matamu sejak hari pertama kita bicara. Nadia memejamkan mata, menitikkan air mata haru yang baru. Jadi, semua kebaikanmu, semua perhatianmu. Ia terisak. Semua itu beneran, Mas? Bukan pura-pura. Bima menggeleng cepat.
menggenggam wajah Nadia dengan kedua tangannya. Nggak ada yang pura-pura. Cinta dan niatku ke kamu semuanya nyata. Satu-satunya yang aku sembunyikan cuma jabatanku. Nadia tiba-tiba memeluknya erat. Seerat-eratnya. Seolah ingin memastikan bahwa lelaki di depannya bukan mimpi. Mas, aku nggak peduli kamu kombes atau tukang parkir. Yang aku cintai adalah Bima. Yang baik, yang rendah hati, yang tulus. Bima membalas pelukan itu, memejamkan mata. Rasa lega membanjiri dadanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar dilihat sebagai manusia, bukan sebagai pangkat. Di antara pelukan itu, Nadia berbisik pelan, suaranya bergetar. Terima kasih, karena memilih aku. Dan terima kasih karena mempercayaiku untuk tahu siapa kamu sebenarnya. Bima mengecup keningnya lembut. Mulai malam ini, tidak ada lagi rahasia. Kamu istriku, pendampingku, dan satu-satunya wanita yang mencintaiku apa adanya. Nadia tersenyum dengan mata masih berkaca-kaca, lalu memeluknya kembali. Malam yang penuh kejujuran itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi pernikahan mereka, tapi juga bagi hati yang menemukan rumahnya masing-masing. Keesokan paginya, suasana kantor polisi mendadak berbeda dari hari-hari biasa. Para anggota sibuk dengan rutinitas, namun suasana tampak lebih ramai dari biasanya, seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Pintu utama terbuka. Langkah sepatu yang mantap terdengar menjejak lantai. Semua kepala berbalik. Seorang pria tinggi dengan seragam lengkap Polri memasuki halaman. Tanda pangkat kombes terpampang jelas di kedua pundaknya, memantulkan cahaya pagi. Badannya tegap, posturnya penuh wibawa, namun wajahnya tenang. Itu adalah Bima. Tapi kali ini bukan sebagai tukang parkir, melainkan sebagai perwira tinggi yang selama ini mereka tidak pernah bayangkan. Beberapa anggota polisi yang sedang duduk langsung berdiri, refleks memberi hormat. Para staf yang dulu sering mencibir Nadia terperangah. Wajah mereka pucat. Loh, itu kan Mas Bima. Apa? Selama ini kita? Sial, kita dulu suka ngejek dia. Bisik-bisik mulai terdengar dari seluruh sudut halaman. Lalu terlihat sosok Nadia berjalan mendekat. Ia terlihat anggun dalam seragam polwannya. Namun matanya bersinar bangga melihat suaminya mengenakan pangkat sebenarnya. Ketika Nadia sampai di sampingnya, ia menatap semua rekan kerjanya dan berkata dengan suara tegas namun lembut. Teman-teman, inilah suamiku. Suami yang kalian kira cuma tukang parkir. Pria berhati paling baik yang pernah aku temui. Beberapa rekan Nadia menunduk malu. Ada yang menghela napas panjang. Ada pula yang menepuk kening sendiri karena tak percaya betapa salahnya mereka selama ini. Sementara itu, Bima menatap Nadia seakan dunia berhenti berputar hanya untuknya. Ia mendekat dan berbisik lembut. Namun bisa terdengar oleh beberapa orang yang dekat. Aku mungkin berpangkat tinggi, tapi di depanmu, Nat, aku cuma pria yang beruntung dicintai wanita berhati mulia. Nadia menunduk malu, pipinya memerah, tapi air matanya menetes karena tersentuh. Rekan-rekan yang melihatnya langsung terpaku. Jarang sekali melihat seorang perwira tinggi berbicara sehangat itu pada pasangannya. Tak hanya itu, Bima kemudian melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Ia menggenggam tangan Nadia di depan banyak orang. Tanpa peduli status, jabatan, atau pandangan siapapun. Nadia, katanya lantang namun penuh kelembutan. Terima kasih sudah mencintaiku ketika aku bukan siapa-siapa. Beberapa polisi menahan napas. Ada yang terharu, ada pula yang mengusap mata. Nadia membalas genggaman itu. Matanya masih berkaca-kaca. Karena yang aku lihat, bukan jabatanmu, Mas. Tapi hatimu. Tiba-tiba seluruh halaman terasa hangat. Bahkan orang-orang yang dulu meremehkan ikut terpaku melihat ketulusan yang begitu nyata. Salah satu rekan Nadia mendekat dan berkata pelan, hampir berbisik. Kami minta maaf, Nat.
Ternyata kalian berdua jauh lebih tulus dari dugaan kami. Nadia hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Yang penting, hari ini kalian belajar sesuatu. Bima menambahkan dengan senyum datar namun tegas. Jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaannya. Hormati setiap orang, karena kalian tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Kalimat itu menghantam hati semua orang di sana. Pelajaran paling berharga terucap dari seorang perwira yang pernah turun menjadi tukang parkir demi mencari cinta sejati. Momen itu bukan hanya pembuktian cinta mereka, tapi juga bukti bahwa ketulusan selalu menang atas gengsi dan pandangan manusia. Tahun demi tahun berlalu, namun cinta Bima dan Nadia tidak pernah pudar. Justru semakin kuat, seiring keduanya melewati suka duka kehidupan sebagai pasangan yang sama-sama bertugas di lapangan. Setiap pagi, ketika Nadia bersiap dengan seragamnya, Bima selalu menatapnya dengan bangga. "Cantik banget istriku," katanya sambil merapikan keras seragam Nadia. Dan Nadia selalu membalas dengan senyum hangat. "Mas juga selalu kelihatan gagah, entah itu sebagai kombes atau suami yang selalu aku banggakan." Mereka menjalani kehidupan sederhana, tanpa kemewahan berlebihan meski jabatan Bima tinggi. Rumah mereka kecil namun penuh kehangatan. Dindingnya dipenuhi foto-foto perjalanan mereka, mulai dari foto pernikahan sederhana hingga momen-momen kecil yang menyimpan kenangan mendalam. Di lingkungan tempat tinggal mereka, Bima dikenal sebagai perwira yang rendah hati dan dekat dengan warga. Tidak sedikit yang kaget ketika mengetahui jabatan tingginya, karena sehari-hari ia begitu membaur, begitu manusiawi. Tak pernah lupa menyapa tukang parkir, pedagang kaki lima, hingga anak-anak kecil yang bermain di depan rumah. Sementara Nadia, dalam tugasnya sebagai polwan, selalu menolong siapapun tanpa pilih kasih. Rekan-rekannya sering berkata, "Kamu itu polwan paling tulus yang pernah kami lihat. Nat, pantesan Bima sayang banget sama kamu." Dan setiap kali mendengar itu, Nadia selalu tersenyum. Karena Mas Bima mengajarkan aku untuk melihat manusia dari hatinya. Di antara kesibukan tugas, mereka tetap tidak pernah lupa untuk meluangkan waktu bersama. Kadang makan malam sederhana di teras rumah, kadang sekadar berjalan-jalan sore sambil bercengkrama tentang hari mereka. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Nadia tertidur di bahu Bima. Lampu kamar redup. Angin malam berhembus lembut dari jendela. Bima memandang wajah istrinya dengan penuh cinta. Di momen-momen seperti itulah, ia selalu teringat perjalanan mereka. Bagaimana cintanya diuji, bagaimana ia dulu rela menyamar menjadi tukang parkir demi menemukan ketulusan. Tangannya menyentuh kepala Nadia dengan lembut. Lalu ia berbisik pelan agar tidak membangunkannya. "Terima kasih, Tuhan. Karena kau berikan aku wanita yang mencintaiku bukan karena pangkatku, tapi karena hatiku." Matanya sedikit berkaca-kaca. Tidak pernah ia bayangkan bahwa penyamarannya dulu akan berakhir dengan kebahagiaan sebesar ini. Ia memeluk Nadia lebih erat, lalu menutup mata sambil mengucap doa yang selalu sama setiap malam. "Semoga aku bisa mencintainya lebih tulus dari hari ini, sampai akhir hidupku." Dan begitulah hidup mereka berjalan, tenang, penuh cinta, saling menghargai, dan saling menguatkan. Bima dan Nadia menjadi simbol bahwa cinta sejati bukanlah tentang pangkat, harta, atau status, melainkan tentang dua hati yang memilih setia dan bertahan, apapun bentuk ujian yang datang. Dan dari rumah kecil mereka, dunia belajar satu hal: ketulusan adalah pangkat tertinggi dalam cinta. Pada akhirnya, cinta Bima dan Nadia mengajarkan satu hal sederhana namun begitu dalam. Ketulusan selalu menemukan jalannya. Bima pernah turun dari pangkat tinggi dan menyamar menjadi tukang parkir hanya untuk merasakan, adakah yang mampu mencintainya apa adanya. Dan Nadia membuktikan bahwa cinta sejati bukan mencari yang sempurna, tetapi menerima seseorang dengan hati yang jujur dan tulus. Kini, setiap malam sebelum tidur, Bima selalu memandang istrinya dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan.
Karena kau beri aku cinta yang melihat diriku, bukan pangkatku. Dan Nadia pun tersenyum, karena ia tahu, dalam pelukan suaminya, ia menemukan rumah yang tidak pernah bisa diberikan oleh jabatan manapun. Kisah mereka menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan menilai seseorang dari apa yang terlihat di luar. Karena kadang, di balik kesederhanaan, tersimpan cinta paling murni, paling indah, dan paling layak diperjuangkan. Dan di sanalah, Bima dan Nadia menemukan bahagia selamanya. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.